Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Purnama Sahrial Pradini selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pranata Pembangunan Program Studi Arsitektur Universitas Pelita Bangsa, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Rahmawati dengan NIM 322010013 dari kelas Arsitektur 20D. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Peraturan Menteri Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Pedestrian adalah pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan orang atau manusia dari suatu tempat ke titik asal atau origin ke tempat lain sebagai tujuan atau destination dengan berjalan kaki. Dari Rubinstein tahun 1992. Adapun untuk jalur pedestrian adalah ruas pejalan kaki baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan fasilitas pergantian moda. Secara umum, pedestrian berfungsi sebagai fasilitas pergerakan pejalan kaki dari suatu tempat ke tempat lain dengan mudah, lancar, aman, nyaman, dan mandiri, serta sebagai ruang atau space tempat beraktivitasnya manusia itu sendiri seperti kegiatan jual beli, media interaksi sosial, pedoman visual, ataupun ciri khas suatu lingkungan di suatu kawasan. Nah, pada bahasan ini akan ada 6 bab yang akan disampaikan. Yang pertama, bab 1 mengenai ketentuan umum, bab 2 mengenai ketentuan perencanaan, prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, bab 3 mengenai ketentuan penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, bab 4 mengenai ketentuan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, bab 5 mengenai tata cara perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, dan yang terakhir di bab 6 akan disampaikan ketentuan penutup. Selanjutnya di sini masuk di pendahuluan akan dibahas 2 hal. Yang pertama itu pertimbangan Menteri Pekerjaan Umum dan pengingat yang dijadikan acuan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Nah, untuk pertimbangannya sendiri, pertama, bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang rencana penyediaan dan pemanfaatannya diamankan dalam ketentuan pasal 28 huruf C Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, diperlukan perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Kemudian, bahwa agar perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan dilakukan secara berkualitas, diperlukan pedoman sebagai acuan pengelompokan pelaksanaannya. Terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan menteri tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Nah, masuk kedua sebagai pengingat, di sini ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4725. Yang kedua ada Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta sebagai susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126. Selanjutnya ada Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2009, dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Peraturan Menteri tahun 2010 tentang Presiden dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.
Oke, selanjutnya kita masuk di bab 1. Di sini akan dibahas mengenai ketentuan umum yang terdiri dari bagian ke-1 mengenai pengertian dan bagian kedua mengenai maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Masuk di bagian ke-1 ada pengertian pejalan kaki, jaringan pejalan kaki, prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, dan yang terakhir di sini ada menteri atau yang dimaksud adalah Menteri Pekerjaan Umum. Pada bagian kedua mengenai peraturan menteri dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah, kabupaten atau kota, perencanaan dan pihak terkait dengan perencanaan, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki pada rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, rencana tata kawasan strategis kabupaten atau kota, rencana tata bangunan dan lingkungan. Kemudian tujuannya yaitu untuk mewujudkan jaringan pejalan kaki yang aman, nyaman, dan manusiawi sehingga mendorong masyarakat untuk berjalan kaki dan menggunakan moda transportasi umum. Nah, yang tiga, ruang lingkupnya sendiri terdiri dari ketentuan perencanaan, prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, ketentuan penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, ketentuan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, dan yang terakhir, tata cara perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki. Nah, kemudian kita masuk di bab 2 yang terdiri dari pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 mengenai ketentuan perencanaan, prasarana, dan sarana jaringan pejalan kaki. Di mana pasal 3 membahas mengenai perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan memperhatikan fungsi, prinsip, kriteria, dan teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Kemudian pasal 4 membahas mengenai fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki. Kemudian di pasal 5, prinsip perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki harus menekankan pada pertimbangan aspek kepekaan pejalan kaki dan aspek kontekstual kawasan. Selanjutnya ada pasal 6, kriteria prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, yaitu karakteristik pejalan kaki, karakteristik lingkungan, dan keterkaitan antara kegiatan dan moda transportasi lainnya, serta jenis penggunaan lahan atau kegiatan. Pasal 7 dibahas mengenai teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki harus dilakukan sesuai dengan fungsi jalan. Nah, yang kedua, teknik perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki terdiri atas strategi, integrasi, dan separasi. Kemudian di pasal 8 mengenai ruang jalur pejalan kaki merupakan ruang yang diperuntukkan pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan yang dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia pada saat membawa barang atau berjalan bersama dengan pejalan kaki lain, baik dalam kondisi diam ataupun bergerak. Selanjutnya di pasal 9, yaitu ketentuan lebih rinci dari perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki tercantum pada lampiran dari peraturan ini. Masuk di bab 3, di sini disampaikan pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 yang membahas mengenai ketentuan penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki. Nah, pertama di pasal 10 dibahas penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik sistem transportasi dan pergantian moda serta pusat kegiatan, karakteristik fungsi jalan dan penggunaan lahan, karakteristik penyeberangan, ketersediaan jalur hijau, letak prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, dan bentuk prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki. Selanjutnya di pasal 11 dibahas penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki serta ketersediaan ruas pada jaringan pejalan kaki. Di pasal 12 untuk ketentuan lebih rincinya mengenai penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki kan tercantum dalam lampiran dari pembahasan ini. Selanjutnya masuk di bab 4, ada pasal 13 dan pasal 14 mengenai ketentuan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, di mana pasal 13 membahas pemanfaatan prasarana dan
sarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kegiatan, waktu pemanfaatan, jumlah penggunaan, dan ketentuan teknis yang berlaku. Nah, adapun pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang yang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki. Pada pasal 14, ketentuan lebih rincinya akan dibahas pada lampirannya juga. Kemudian masuk di bab 5 yang terdiri dari pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 membahas mengenai tata cara perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki. Pada pasal 15 ini sendiri dibahas mengenai pengertian, perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan menteri ini. Nah, yang kedua, prosedur sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa analisa perencanaan penyediaan dan pemanfaatan, perumusan rencana penyediaan dan pemanfaatan, serta pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki selain berjalan kaki. Selanjutnya di pasal 16, perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Di pasal 17 dibahas ketentuan lebih rinci mengenai tata cara perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki tercantum di dalam lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Selanjutnya yang terakhir kita masuk di bab 6 mengenai ketentuan penutup, yang kita ambil kesimpulan berdasarkan pasal-pasal yang disampaikan pada bab terakhir, yaitu di bab 6, di mana terdapat 3 pasal, yaitu pasal 18, 19, dan pasal 20 berisikan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. Yang kedua, dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis untuk melakukan peraturan menteri ini. Yang terakhir, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan mengenai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Peraturan Menteri tahun 2013 ini dapat bermanfaat dan dapat kita ambil materinya untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.